Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Sartika Brukaro, yaitu langkah ke-5 dari sesi ke-12, yaitu pencegahan dan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Di sini, menurut ibu-ibu, apa itu eksploitasi? Siapa yang kira-kira bisa memberikan pendapatnya? Apa itu eksploitasi? Ibu Jihan, apa Ibu? Silakan. Pemaksaan. Terus yang lain ada? Selain Ibu Jihan, ada yang mau kasih pendapat? Ibu Rosa, apa? Pemaksaan dan mengambil keuntungan. Iya, di sini saya tambahkan ya ibu-ibu ya. Eksploitasi adalah perbuatan yang merugikan korbannya demi keuntungan material ataupun immaterial. Nah, di sini kita akan membahas mengenai eksploitasi ini lebih dalam lagi. Sebelum saya lanjut, ada nggak di antara ibu-ibu yang pernah menyuruh anaknya untuk bekerja? Ada nggak? Ada nggak di sini? Pastinya pernah ya. Kita semua pernah menyuruh anak kita untuk membantu dalam pekerjaan atau bekerja. Tapi bekerja dalam hal apa? Misalkan berjualan, ke ladang, ya kan? Nah, terus satu lagi, apakah pernah ibu-ibu menyuruh anaknya mencari uang? Dalam hal ini seperti yang kita sebutkan tadi, berjualan. Ada nggak? Ibu Lia, apa Ibu Lia? Berjualan apa? Berjualan sayuran. Oke, yang lain? Ibu Siska, apa Bu? Iya, sama juga berjualan sayuran juga. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya tidak apa-apa ya untuk menyuruh anak kita membantu. Tapi kita harus memperhatikan juga, harus kita perhatikan waktunya, tidak lebih daripada 3 jam. Dan juga kita harus memperhatikan waktu anak untuk bermain tanpa mengabaikan hak-hak anak yang lain. Nah, di sini eksploitasi tadi adalah pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan material ataupun immaterial sehingga merugikan korbannya, yaitu si anak. Misalnya eksploitasi ini saya sebutkan eksploitasi seksual, ada eksploitasi ekonomi, ada eksploitasi, selain eksploitasi sosial dan ekonomi, ada juga eksploitasi apa sebenarnya eksploitasi, ada eksploitasi fisik dan lainnya, sehingga menyebabkan anak menjadi putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu, menjadi penakut, pemurung, menjadi anak yang tidak punya waktu bermain, stres, nah tertekan. Itulah salah satu contoh daripada unsur eksploitasi ini. Anak kita bisa menjadi orang yang nggak mau bergaul dengan temannya yang lain. Kenapa? Karena mereka sudah tidak punya kepercayaan diri lagi. Misalkan mereka menjadi anak yang tereksploitasi secara seksual, ibunya menjual dia ke hidung belang misalnya. Jadi dampak daripada itu, anak menjadi hilang kepercayaan dirinya, anak menjadi tersiksa, anak menjadi stres, menjadi orang yang pendiam gitu ibu-ibu.
sebelum saya lanjut, apakah ibu-ibu di sini pernah menonton kisah film yang menjadikan anaknya ini menjadi anak yang tereksploitasi? Pernah nggak ibu-ibu? Nah, di sini kita akan menonton film. Ini filmnya mengenai film Taspirin. Di mana Taspirin ini adalah dia seorang anak yang harus menghidupi 3 orang adiknya. Di mana pada usia dia yang masih 13 tahun itu, dia itu harus bersekolah, harus bermain. Nah, tapi di sini posisinya dia harus sudah ke sawah, sudah ke ladang, sudah mengerjakan pekerjaan yang seharusnya memang dikerjakan oleh orang tua ya, Bapak Ibu. Seharusnya apa ya yang dilakukan oleh ayah Taspirin ini kepada Taspirin pada usianya yang segini, ataupun yang dilakukan oleh keluarga dia? Ada yang nggak bisa kasih pendapat nih? Iya, melindungi dia, memenuhi kebutuhan dia, ya kan? Tapi di sini Taspirin tidak mendapatkan itu semua, Bapak Ibu. Taspirin rugi secara secara fisik maupun non fisik, karena dia merasa tertekan, merasa stres sebenarnya, karena dia harus memikirkan kebutuhan adik-adiknya. Jadi harapannya di sini kita tidak melakukan eksploitasi terhadap anak-anak kita. Baik itu sudah pernah kita lakukan, supaya kita tidak melakukannya lagi di kemudian hari, ataupun belum pernah kita lakukan dan jangan pernah kita lakukan, karena dampaknya itu sangat besar tuh kepada anak. Eksploitasi ini, ketika anak kehilangan kepercayaan dirinya, ketika anak putus sekolah, sehingga dia tidak bisa memiliki masa depan yang cerah gitu, Bapak Ibu. Pasti masa depan dia di sini, masa depannya itu udah gelap lah. Tidak bisa memiliki pekerjaan yang bagus, tidak bisa mengecap pendidikan yang tinggi-tinggi, karena sedari dini kita sudah mengeksploitasi dia. Nah, di sini kita akan lanjut lagi ke materi kita berikutnya, yaitu yang sering terjadi di lingkungan kita. Misalnya nih, kita menikahkan anak kita dengan seseorang itu untuk mendapatkan keuntungan, misalkan naik derajat, supaya anak kita menjadi orang kaya, sehingga kita pun kecipratan gitu. Nah, itu pun termasuk eksploitasi loh. Mungkin di lingkungan kita itu adalah adat istiadat ya, biasa itu jodoh menjodohkan gitu. Tetapi itu pun termasuk eksploitasi, karena kita memaksa anak ini untuk berjodoh dengan si pria yang punya kedudukan, yang kita merasa kita itu mempunyai keuntungan dari dia gitu. Jadi apapun bentuknya, eksploitasi itu tidak dibenarkan, apapun bentuknya. Jadi bagi ibu-ibu yang sering menyuruh anaknya untuk ke ladang, sepulang sekolah ke ladang, dan tidak memiliki waktu bermain lagi, itu pun termasuk eksploitasi sebenarnya ya. Jadi biar dari sekarang itu kita udah tahu bagaimana itu eksploitasi. Jadi nanti ketika orang bilang kan itu eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, kita sudah mengerti apa sebenarnya maksud daripada eksploitasi ini. Dan ini masih ada hubungannya loh dengan materi kita sebelumnya, yaitu penelantaran anak. Penelantaran anak itu di mana kita tidak memenuhi hak-hak anak. Kita tidak memberikan perlindungan, tidak memenuhi kebutuhan dasar anak seperti makanannya, gizinya. Dan di sini saya mau tanya, di sini siapa yang masih ingat apa itu pengertian anak?
Ibu Rosa lagi, ayo sebutkan Ibu. Iya betul sekali, keren. Anak itu adalah seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Betul, dulu pun kita ini seorang anak. Jadi semua orang yang masih usianya di bawah 18 tahun itu disebut dengan anak. Ya, jadi anak itu memiliki hak dasar. Jadi anak itu harus terjamin terjamin perlindungannya, terjamin kebutuhan dasarnya seperti makanan dan pakaian, tempat tinggal yang layak. Oke, ibu-ibu, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Harapannya kita bisa mengetahui apa itu daripada eksploitasi, pengertian eksploitasi, dan masih kita serap itu materi yang sebelumnya, masih kita ingat gitu, supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa.